kalau boleh tahu sekarang Mbak Citra itu kesibukannya bekerja apa kuliah? Kebetulan sekarang saya sudah bekerja, Bu. Kalau boleh tahu, Mbak Citra itu bekerja di mana? Saya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Semarang, Bu. Oh, di Semarang ya. Apakah sebelumnya Mbak Citra sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah, Bu. Ini baru pertama kali saya melakukan sesi konseling. Oke, kalau begitu Ibu akan memberikan pengetahuan tentang konseling agar Mbak Citra dapat mengetahui apa itu konseling. Baik, Bu. Konseling merupakan proses untuk menyelesaikan masalah agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dalam proses konseling ini Mbak Citra dapat mengungkapkan yang ada di perasaan Mbak Citra apabila mempunyai masalah. Dalam konseling ada yang namanya kode etik. Bagaimana cara menjadi konselor yang profesional yang dapat menjadi media untuk saling menguatkan dalam sikap tanggung jawab dan mencegah terjadi pelanggaran kode etik tersebut. Mbak Citra datang ke sini dapat terbuka dan mengutarakan masalahnya dengan bebas sama saya. Apakah dari penjelasan tersebut dapat dipahami oleh Mbak Citra? Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah saya masih memahami apa itu konseling. Maaf kalau boleh tahu Mbak Citra datang ke sini ada masalah tentang apa ya? Coba Mbak Citra tarik nafas, kemudian keluarkan dengan pelan-pelan agar lebih rileks untuk bercerita. Baik, Bu. Terima kasih. Saya akan memulai cerita tentang masalah saya. Yang pertama itu, saya itu sedih banget, Bu, karena saya sudah memiliki hubungan dengan pacar saya itu selama 7 tahun, tapi sampai sekarang belum ada kepastian untuk kita menikah, Bu. Sedangkan dari orang tua saya itu ingin menjodohkan saya dengan orang lain. Saya itu bingung, Bu, dan bagaimana solusinya yang tepat ya, Bu. Coba kamu mantapkan hatimu lagi dengan meyakinkan pasanganmu. Apakah dia benar-benar mencintaimu atau ada hal lain yang belum siap disampaikan pada dirimu, Mbak? Soalnya setiap saya bertanya pada pasangan saya itu, dia selalu diam, Bu, kayak ragu begitu, dan responnya itu membuat saya kurang nyaman gitu, Bu. Apakah menurut dia ada usaha untuk ke jenjang yang lebih serius, Mbak? Ada sih, Bu, soalnya kita kan sama-sama sayang dan belum bisa meninggalkan satu sama lain. Tapi ya gitu, Bu, kalau dilihat-lihat usahanya dia itu kurang menantang gitu loh, Bu, untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Lebih baiknya dibicarakan bersama-sama bagaimana agar hubungan tersebut tidak berhenti di tengah jalan ya, Mbak. Soalnya membangun sebuah hubungan itu juga susah. Jika di antara keduanya memang tidak bisa dipaksakan, lebih baik Mbak Citra sholat istikharah saja, meminta kepada Allah agar diberikan yang terbaik pada diri Mbak Citra. Saya itu sudah melakukan sholat istikharah, Bu, tapi orang tua saya itu tetap kekeh menginginkan saya untuk dijodohkan daripada saya harus berhubungan lanjut dengan pacar saya itu. Terus solusi yang tepat itu bagaimana? Untuk solusinya Mbak Citra bisa dibicarakan terlebih dahulu kepada orang tua Mbak Citra. Soalnya pilihan orang tua kan kadang ada yang puas, ada yang tidak. Nah, lebih baiknya Mbak Citra
memilih pendapat dari orang tua atau pendapat orang tua atau pendapat dari Mbak Citra sendiri. Jika itu memang terbaik untuk Mbak Citra, bisa dilanjutkan ke hubungan yang lebih serius untuk agar dijodohkan kepada orang tua itu Mbak Citra lebih mantap hatinya, tidak dengan tekanan hati, karena hubungannya nikah itu hanya seumur hidup, itu hanya sekali, tidak boleh terus menerus. Soalnya kadang kan orang yang nikah muda enak ya nikah muda, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi Mbak, mungkin gitu. Kalau itu menurut Mbak Citra baik dijodohkan sama orang tua, Mbak Citra juga boleh melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Berarti saya harus memilih salah satu antara lanjut dengan pacar saya atau dengan perjodohan orang tua saya ya? Iya, Mbak Citra harus memantapkan lagi hatinya agar tidak menyesal di akhir nanti. Kalau saya udah sholat istikharah, berarti tinggal nunggu jawabannya gitu aja ya Bu? Iya Mbak, tunggu jawabannya. Kalau emang itu nggak baik untuk Mbak Citra, ya udah Mbak Citra lebih baik mencari lagi yang mantap dari orang tua itu Mbak. Baik, terima kasih ya Bu atas nasihatnya untuk permasalahan saya. Semoga saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Baik Mbak, apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Sudah tidak ada Bu, dan alhamdulillah saya sudah sangat lega, jadi saya bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik Bu. Apakah Mbak Citra sangat puas? Saya merasa sangat puas Bu. Alhamdulillah kalau sudah puas atau sangat lega. Jadi konseling hari ini kita akhiri sampai sini lagi ya Mbak. Apabila Mbak Citra ada masalah yang ingin diselesaikan lagi, Mbak Citra boleh datang ke konseling ini. Iya Bu, siap. Saya jika ada masalah lagi yang mungkin sulit untuk diselesaikan, saya akan kembali ke sini lagi. Ya, udah sampai sini dulu ya Mbak, karena Ibu jam ini ada rapat kebetulan. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas Ya, waktunya. sama-sama Mbak. Untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih yang banyak ya Bu, telah membantu saya memberikan saran yang tepat, dan semoga saya bisa memilih jodoh yang baik untuk saya dan bisa menuntun saya ke surga Allah. Terima kasih Bu.